Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai ayat yang ke-23. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Bacaan Injil hari ini menyajikan cerita di mana Yesus dalam pengajarannya kepada orang banyak menyampaikan hal yang menajiskan seseorang. Kata najis atau haram mungkin belakangan ini gaungnya kerap kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Mari para sahabat yang terkasih, sejenak kita meluangkan waktu untuk berefleksi bersama dari pengajaran Tuhan Yesus hari ini. Tuhan Yesus dalam sabdanya yang kita dengarkan memberikan penegasan bahwa yang membuat seseorang menjadi najis pertama-tama bukanlah apa yang masuk ke dalam mulutnya, melainkan justru apa yang keluar dari hatinya. Sederhananya bahwa kita sekalian diajak untuk sejenak melihat hati kita. Sudahkah kita memiliki hati yang bersih? Hemat saya, hati kita yang kecil ini memberikan impact yang amat besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan hati kita bisa merasa mulai dari perasaan-perasaan negatif, juga perasaan-perasaan yang positif. Hati yang baik tentu hati yang senantiasa dijaga kebersihannya. Apa indikasinya? Yaitu tampak dalam perilaku kita sehari-hari. Bahwasanya orang yang hatinya bersih senantiasa menampakkan perilaku yang bersih pula, seperti kerinduan untuk selalu bertindak benar, berbicara jujur, penuh kasih dan perhatian, dan lebih-lebih selalu memancarkan kerendahan hati. Maka dari itu, permenungan hari ini mengajak kita sekalian untuk berjuang, merawat kebersihan hati kita. Memiliki hati yang bersih tentu prosesnya tidak sekali jadi. Ada nilai perjuangan yang perlu kita hidupi terus-menerus. Jatuh, bangun lagi. Gagal, kita coba kembali. Dengan memiliki hati yang bersih, yakin dan percayalah hidup kita senantiasa memancarkan aura yang positif. Dan kita pun jauh lebih merdeka dalam menjalani hari-hari hidup kita. Semoga para sahabat yang terkasih, kita sekalian dimampukan untuk mewujudkan semuanya ini dalam terang iman akan Kristus Tuhan. Selamat merenungkan, semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.